Jihan menatap benci pada Danu. Bagaimana bisa Danu membandingkan dirinya dengan istri keduanya? Kira-kira di mana akal serta hatinya? Dalam masalah ini bukankah Danu yang memulai? Bukankah Danu yang memulai menyalahkan api peperangan? Lantas kenapa dengan mudahnya Danu memojokkan Jihan? Seolah-olah Jihan salah. Seolah-olah Jihan sumber api dalam kehancuran rumah tangga mereka. Kenapa dalam kasus seperti ini istri pertama selalu menjadi korban? Selalu dinomor duakan. Padahal istri pertamalah yang selalu ada di samping suami saat masa-masa sulit. Setelah berhasil istri pertama dilupakan tergantikan oleh istri kedua. Ini yang disebut ketidakadilan. Di sini letak kesalahannya. Padahal konsep memiliki istri lebih dari satu itu adil dan mampu. Adil dalam membagi material. Adil dalam memberikan perhatian. Mampu. Ia harus mampu memberikan kebahagiaan untuk istri-istrinya. Dalam agama pun tidak dilarang memiliki istri lebih dari satu. Cuma jika tidak bisa berbuat adil lebih baik memiliki satu istri saja. Jihan terduduk kembali. Hatinya begitu sakit. Dia bukanlah seorang Wonder Woman atau seorang wanita yang memiliki hati baja. Hatinya rapuh. Hatinya lemah. Jihan hanyalah seorang wanita biasa. Seorang wanita yang menginginkan suaminya agar selalu berada di dekatnya. Seorang istri yang selalu berusaha terlihat sempurna di mata suami. Namun apa yang selama ini ia perjuangkan harus dikhianati. Seolah-olah Jihan terbang menembus langit lalu seketika dijatuhkan sekaligus hingga semuanya remuk redam tak ada yang tersisa selain rasa sakit. Jihan, kamu nggak boleh lemah. Kamu harus kuat. Kamu harus buktikan pada Danu. Jika yang ia lakukan padaku suatu kekeliruan terbesar. Buat dia menyesal. Jihan bermonolog memotivasi dirinya sendiri. Danu, aku bukannya menyumpahimu. Tapi kau harus ingat karma itu ada. Sekarang aku yang kau sakiti. Mungkin saja nanti justru kamu akan merasakan rasa sakit lebih sakit dari yang aku rasakan sekarang. Petik 2. Setelah bermonolog Jihan menyeka air matanya. Sekali lagi dia tidak boleh menangis. Dia bukanlah wanita lemah. Apalagi disebut wanita yang terlalu memuja Danu hingga ia tidak bisa menerima kenyataan. Di madu. Fokus utama Jihan saat ini hanya kedua anaknya terlebih Rafli yang begitu sangat membutuhkan dirinya. Selang beberapa menit, pintu kamar rawat Rafli terbuka. Seorang dokter dan perawat datang untuk memeriksa perkembangan kesehatan Rafli. Selamat siang Nyonya. Petik 2. Jihan berdiri lalu membalas sapaan Dr. Franz. Selamat siang juga, Dok. Petik 2. Nyonya Danu. Dr. Franz memastikan. Jihan mengangguk ragu. Sebab masih pantaskah dirinya dipanggil Nyonya Danu? Iya. Petik 2. Maaf. Ya Nyonya. Saya mau menjalankan tugas memeriksa perkembangan Rafli. Izin Dr. Franz. Silakan. Dok. Jihan menggeser membiarkan dokter dan perawat memeriksa Rafli. Jihan memperhatikan setiap tindak tanduk dokter. Karena penasaran Jihan pun mulai melayangkan pertanyaan seputar kesehatan Rafli. Bagaimana, Dok? Apakah ada perkembangan signifikan terhadap kesehatan anakku? Tanya Jihan di sela aktivitas dokter memeriksa Rafli. Dr. Franz menghentikan kegiatannya. Lalu ia terlihat menghela napas berat. Nak, Rafli butuh donor darah. Petik 2. Ambil darahku, Dok. Aku rela meski seluruh darahku aku berikan untuk anakku. Jihan menyela perkataan Dr. Franz. Dia butuh golongan darah O+, lanjut Dr. Franz. Ambil Dok. Golongan darahku juga sama. Segera ambil darahku. Ayo Dok. Petik 2. Syukurlah. Tuan Danu sudah mencari kemana-mana tapi tak kunjung mendapatkan golongan darah itu. Petik 2. Sekarang aku udah di sini. Ambillah sekarang. Petik 2. Baiklah. Sekarang ikut bersama perawat untuk mengecek kesehatan Nyonya terlebih dahulu. Petik 2. Aku sehat, Dok.
Tidak usah diperiksa. Tolak Jihan. Tidak bisa, Nyonya. Kita tetap harus mematuhi peraturan. Meskipun darah Nyonya cocok, tapi jika keadaan Nyonya sedang tidak baik-baik saja, terpaksa darah Nyonya tidak bisa kami ambil. Petik 2. Aku tidak peduli, Dok. Yang penting anak aku sembuh. Petik 2. Saya mohon Nyonya bersedia diperiksa terlebih dahulu. Petik 2. Jihan akhirnya mengalah. Ia mengikuti perawat yang akan membawanya ruangan pemeriksaan. Tapi dia yakin jika dirinya dalam keadaan sehat. Hasil pemeriksaan keluar, dan hasilnya pun tidak membuat Jihan senang. Ia terus saja memaksa Dr. Franz untuk mengambil darahnya untuk didonorkan pada Rafli. Tidak bisa, Nyonya. Nyonya mengalami anemia dan jika dipaksa diambil berisiko untuk Nyonya, terang Dr. Franz. Aku tidak masalah jika sampai kenapa-kenapa, yang penting anakku dapat darah. Petik 2. Nyonya dengarkan saya. Percuma Nyonya memaksa saya mengambil darah Nyonya. Saya tetap tidak akan mendengarkan Nyonya. Lagian Nak Rafli bukan butuh 1 atau 2 kali transfusi darah, melainkan sampai ia benar-benar normal kembali. Coba Nyonya bayangkan jika terjadi sesuatu dengan Nyonya. Lalu Nak Rafli bagaimana? Petik 2. Lalu apa yang harus aku lakukan, Dok? Apa aku hanya diam menyaksikan anakku kesakitan? Tanya Jihan lirik. Untuk sementara kami sedang menggunakan metode kemoterapi radiasi. Kemoterapi ini bisa mengobati langsung pada pusat sel kanker. Nyonya jangan khawatir, tingkat kesembuhan kanker darah pada anak sangat tinggi. Terus berdoa teruslah membuat Nak Rafli bahagia. Petik 2. Mendengar penjelasan dari Dr. Franz, hati Jihan sedikit lega. Setidaknya harapan hidup untuk anaknya lebih tinggi. Jihan berjanji jika Rafli sembuh ia akan membawa kedua anaknya pergi. Ia tidak akan membiarkan kedua anaknya dekat dengan sang ayah. Jihan tidak peduli jika ia dikata egois. Bunda tega yang memisahkan ayah dan anak. Sebab mereka tidak pernah tahu sesakit apa hati Jihan. Terlebih mengetahui kenyataan harus diduakan. Mungkin sudah jadi hukum alam yang namanya manusia akan selalu mengurusi kehidupan manusia lain. Selalu mencari-cari kesalahan orang lain dan tanpa mereka sadari justru merekalah orang-orang yang hidupnya lebih menyedihkan daripada orang yang mereka cari kesalahannya. Sekarang Jihan punya prinsip baru. Kejadian yang ia alami membuat dia lebih memaknai arti kehidupan. Hidup itu bukan untuk terlihat, wah, di mata orang lain. Bukan untuk dipuji orang lain. Karena di saat kita mempunyai satu kesalahan, kebaikan yang kita lakukan dianggap tidak ada. Seolah-olah kita orang yang paling berdosa.